Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada bahan donat semuanya saya mix kecuali margarin. Nah ini setelah saya mix udah saya diamkan dulu karena ditinggal sholat sekitar 20 menit. Jadi ini udah ada bentukan glutennya ya. Oh ya teman-teman, jadi ini tuh nanti akan cukup sering juga dibahas atau disebut apa itu gluten. Jadi kalau bisa teman-teman juga pahami dulu apa itu gluten, karena gluten itu adalah protein dalam terigu. Jadi penting ya untuk memahami protein dalam terigu itu seperti apa dan buat apa di video berikut. Oke, kita lanjut untuk proses menguleni. Kita siapkan scraper atau teman-teman boleh pakai spatula. Kemudian saya siapkan juga ini ya, tentu saja margarin yang akan kita campur. Ini masih agak keras karena dari kulkas ya. Dan ini adalah minyak sayur yang bersih ya, untuk emergency situation atau kalau nanti ada agak lengket-lengket. Baik, sekarang kita keluarkan adonannya. Ini saya coba uleni sebentar, terasa lengket ya kalau belum masuk lemak. Dan sekarang kita akan masukkan bagian lemaknya. Jadi kenapa disebut lemak? Karena teman-teman juga bisa menggunakan mentega selain dari margarin ini. Tentunya kalau dengan mentega menurut selera saya akan jauh lebih enak rasanya dan juga lebih lembut serta lebih wangi. Jadi di fase ini kita berusaha untuk membantu penyerapan margarin ini ke adonan. Jadi kita lakukan aja remas-remas seperti ini. Dan jangan khawatir kalau adonan kita ini terlihat berantakan. Ini hanya salah satu fase aja yang memang harus dilalui karena nanti setelah terserap maksudnya nanti adonan kita akan menjadi lebih mulus ya. Kita kumpulkan ke tengah. Kalau sudah lumayan banyak yang terserap, kita mulai melakukan gerakan fisik ke adonan kita atau ya kita kenal dengan menguleni. Menguleni ada beberapa metode. Yang paling saya sukai ya ini yang metode slap and fold. Tujuan kita menguleni adonan selain mencampur seluruh bahan agar merata, yaitu untuk menumbuhkan gluten di adonan kita. Nanti gluten ini akan menjadi rangka tubuh produk kita, baik itu donat atau roti. Kalau glutennya terbentuk dengan bagus, maka daya kembang adonan kita pun, maksudnya produk kita akan bagus ya, akan volumenya besar gitu. Tapi kok banyak resep donat atau roti tanpa ulen? Nah, untuk metode tanpa ulen itu menerapkan metode autolisis atau pembentukan gluten secara alami dengan cara di resting atau didiamkan selama beberapa menit atau bahkan semalaman atau bahkan beberapa hari. Saya pernah nyoba 3 hari di kulkas. Dimulai saat kita mencampurkan ragi, itu biasanya sudah mulai terbentuk gas fermentasi seperti ini nih.
Saya cukupkan sampai sini aja, kurang lebih 7 menit ini. Mulai dari awal saya masukkan margarin sampai tahap ini itu 7 menitan. Tapi itu bukan waktu yang harus dilalui ya. Itu karena ya kekuatan tangan kita aja. Kalau saya udah rasa pegel dan merasa ya udahlah segini cukup, ya udah. Tapi kalau teman-teman masih mau terus menguleni, itu jauh lebih baik karena akan lebih baik juga tekstur dari adonannya. Nah, sekarang kita akan coba cek. Bisa kita lihat sekarang ini sudah terbentuk membran bening seperti ini. Ini adalah protein dalam terigu yang berubah namanya sekarang menjadi gluten. Tapi ini kan terlihat ya kurang merata, kayak kurang halus gitu. Nah, kalau saya ulen tangan, ini kan hasilnya tuh nggak terlalu bagus kayak kalau pakai mixer. Jadi setelah mengulen ini, biasanya akan saya resting, baik itu di kulkas atau di suhu ruang. Yang penting adonannya tertutup rapat. Berikut saya contohkan gimana nyimpennya kalau kita mau simpan di kulkas atau freezer pasca pengulenan ini kalau memang belum akan diproses. Jadi kita oles dulu bagian kulit luarnya dengan minyak sayur yang bersih ya, yang belum dipakai apa-apa. Lalu kita siapkan kresek yang bersih seperti ini. Karena kalau pakai kresek ini benar-benar bisa kita ikat seperti ini dan ini minim udara. Karena kalau misalnya di toples biasanya kan masih ada ruang ya di dalam itu. Nah, itu biasanya bikin kulit adonan jadi mengering. Oke, ini sebagian akan saya simpan di kulkas dan sebagian akan saya langsung proses untuk anak-anak karena minta donat. Adonan yang saya pegang ini adalah adonan yang tadi setelah selesai diuleni saya potong ini 10 gram dan di resting 15 menit atau didiamkan 15 menit dan kita bisa lihat hasil dari adonan yang sudah di resting itu akan menjadi lebih lentur dan lebih lembut. Karena salah satu fungsi resting ini adalah untuk meningkatkan silky quality adonan kita ya, selain untuk merilekskan gluten. Rileksnya gluten ini akan membuat adonan kita ini lentur, jadi lebih mudah saat proses pembentukan. Dengan melihat video ini, mudah-mudahan teman-teman khususnya para bunda di rumah yang masih sering gagal atau frustasi ya mengulen dengan tangan kok kayaknya belum berhasil, kelembekan. Nah, ini mudah-mudahan bisa tersemangati dan juga yang belum punya mixer tetap bisa semangat untuk tetap belajar walaupun di rumah secara mandiri melalui YouTube agar bisa berkreasi memberikan hidangan untuk keluarga tercinta. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe yang baru saja bergabung di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.